Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Mardika dari kelas PM24F dengan 3 digit NIM terakhir saya 164. Di sini saya akan menjelaskan dan membuktikan teorema 8.8. Pada teorema 8.8 berbunyi jika dua garis jajar dipotong garis transversal, maka sudut dalam berseberangannya adalah kongruen. Nah, kita tulis buktikan sekarang. Diketahui K sejajar dengan N dipotong dengan transversal L masing-masing di P dan Q. Nah, buktikan bahwa sudut 1 kongruensi dengan sudut 2. Nah, bukti ini garis K dan garis N, ini garis L. P dan ini V. Nah, untuk bukti pertama kita andaikan satu tidak kongruensi dengan 2 dengan alasan pengandaian yang kedua. Misal T transversal dari K dan N melalui titik P sedemikian hingga sudut dalam berseberangan itu kongruen atau sudut 3 kongruensi dengan sudut 2 dengan alasan konstruksi sudut. Nah, untuk langkah ketiga, karena sudut 1 tidak kongruensi dengan sudut 2, maka kita dapat menyimpulkan bahwa sudut 1 tidak kongruensi dengan sudut 3. Karena sudut 1 dengan sudut 2, maka sudut 1 tidak kongruensi dengan sudut 3. Nah, angka keempat, akibatnya T dan K bukan garis yang sama. Akibatnya T dan K
bukan garis yang sama. Karena sudut 1 tidak kongruensi dengan sudut 3. Nah, untuk gambarnya gini. Nah, ini garis T. Selanjutnya langkah kelima, karena tadi diketahui K sejajar dengan N, diketahui, maka langkah ke-6 T sejajar dengan N karena sudut 3 kongruensi dengan sudut 2. Langkah ke-7, sehingga ada 2 garis yang berbeda melalui P sejajar dengan N. Sehingga ada 2 garis yang berbeda melalui P sejajar N. Karena K sejajar N dan T sejajar N, maka hal ini kontradiksi dengan postulat kesejajaran, yaitu melalui titik di luar suatu garis, maka paling banyak itu ada 1 garis yang sejajar dengan garis itu. Jadi sudut 1 dan sudut 2 kongruen. Hal ini kontradiksi dengan postulat kesejajaran. Jadi sudut 1 itu kongruensi dengan sudut 2. Jadi terbukti. Jadi terbukti benar bahwa teorema 8.8 jika ada 2 garis sejajar dipotong garis transversal, maka sudut dalam perseberangannya adalah kongruen. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembuktian video teorema 8.10. Nah, 8.10. Pada teorema 8.10 itu menyatakan bahwa setiap diagonal membagi jajar genjang menjadi 2 segitiga kongruen. Kita diketahui dulu. Diketahui jajar genjang ABCD. Nah, sekarang kita buktikan bahwa segitiga ABC itu kongruensi dengan segitiga CDA. Nah, sekarang bukti.
CD. Nah, untuk langkah pertama, bahwa AB ini sejajar dengan DC. AB sejajar dengan DC karena definisi jajar genjang, di mana sisi yang berhadapan itu sejajar. Langkah kedua, AC ini itu adalah garis transversal dari AB dan DC. AC ini merupakan garis transversal dari AB dan DC karena definisi transversal. Ya, langkah ketiga, karena AB sejajar dengan DC dan AC merupakan garis transversal AB dan DC, maka sudut BAC kongruensi dengan sudut DCA. Karena akibat langkah 1, 2, dan teorema 8.8, yaitu pada teorema 8.8, jika dua garis jajar dipotong dengan garis transversal, maka sudut dalam berseberangannya, yaitu sudut A dan sudut C, itu adalah kongruen. Untuk langkah keempat, AD ruas garis AD sejajar dengan ruas garis BC, dan AC garis transversal. Definisi jajar genjang dan definisi transversal. Nah, langkah kelima, karena AD ini sejajar dengan BC dan AC merupakan garis transversal, maka sudut BAC kongruensi dengan sudut DCA. Akibat empat dan teorema 8.8. Nah, untuk langkah keenam, AC ini, transversal AC ini refleksif dengan dirinya sendiri. Refleksif. Karena sudut BAC kongruensi dengan sudut DCA dan sudut BAC kongruensi dengan sudut DCA, dan AC merupakan kongruensi dengan AC karena refleksif, maka segitiga ABC kongruensi dengan segitiga CDA. ABC kongruensi dengan segitiga CDA karena sudut sisi sudut. Dan langkah 3, 5, dan 6.
Jadi terbukti bahwa pada teorema 8.10 setiap diagonal membagi jajar genjang menjadi dua segitiga kongruen itu benar. Oke. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan pembuktian teorema 8.12. 8.12 yang berbunyi pada sudut-sudut berhadapan pada suatu jajar genjang adalah kongruen. Nah, kita akan melanjutkan dari teorema 8.10 bahwa buktikan bahwa sudut A kongruensi dengan sudut C dan sudut B kongruensi dengan sudut D. Nah, untuk buktinya kita melanjutkan dari yang atas. Karena segitiga pada segitiga ABC dan CDA kongruens, maka sudut-sudut yang bersesuaian juga kongruensi. CDA kongruen, maka sudut yang bersesuaian juga kongruen. Jadi sudut A kongruensi dengan sudut C dan sudut B kongruensi dengan sudut D akibat dari segitiga ABC kongruensi dengan segitiga CDA. Nah, jadi terbukti bahwa teorema 8.12 sudut-sudut berhadapan pada suatu jajar genjang itu adalah kongruen, itu benar. Oke. Di sini saya akan melanjutkan pembuktian teorema 8.14. Pada teorema 8.14 menyatakan bahwa diagonal jajar genjang itu membagi dua sama panjang satu sama lain. Teorema diketahui jajar genjang ABCD AB cross garis AB sejajar dengan cross garis DC dan cross garis AD sejajar dengan cross garis BC, dan kedua diagonal tersebut berpotongan di titik E. Berpotongan di E. Nah, buktikan bahwa ruas garis AE kongruensi dengan ruas garis EC dan ruas garis BE kongruensi dengan ruas garis BD. Bukti. Nah, kita gambar dulu.
B, C, D. Diagonal berpotongan di titik E. Sekarang untuk langkah pertama, ruas garis AB sejajar dengan ruas garis DC karena diketahui untuk langkah pertama, ruas garis AB kongruensi dengan ruas garis DC karena teorema 8.11, yaitu sisi-sisi berhadapan jajar genjang itu kongruen. AB kongruensi dengan DC karena teorema 8.11. Untuk langkah kedua, sudut BAE kongruensi dengan sudut DCE karena AB sejajar dengan DC dan AC merupakan garis transversal. Sudut BAE kongruensi dengan sudut DCE karena ruas garis AB sejajar dengan ruas garis DC dan AC merupakan transversal. Lanjutnya langkah ketiga, sudut ABE kongruensi dengan sudut CDE karena AB sejajar dengan DC dan BD merupakan transversal. Nah, untuk langkah keempat, maka segitiga ABE kongruensi dengan segitiga CDE. Karena sudut sisi sudut. Langkah 1, 2, 3. Nah, untuk langkah kelima, AE. Jadi karena segitiga ABE kongruensi dengan segitiga CDE, maka AE kongruensi dengan ruas garis CE karena segitiga ABE kongruensi dengan segitiga CDE. Langkah keenam, ruas garis BE kongruensi dengan ruas garis ED karena segitiga ABE kongruensi dengan segitiga CDE. Jadi teorema 8.14 terbukti benar karena pada teorema 8.14 diagonal jajar genjang membagi dua sama panjang satu sama lain. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.